Konten ini khusus pemula yang baru mau mulai usaha. Buat yang udah jago bisnis atau yang sok jago bisnis, skip aja. Saya tahu kalian lagi buru-buru. Saya tahu kalian pengen cepet dapat modal usaha dengan waktu yang cepat. Di akhir video nanti saya jelasin gimana cara dapetin modal dengan cepat. Tapi kalian harus ikuti dulu penjelasannya dari awal, supaya kalian gak salah paham. Sebelum kita mulai, saya mau tanya 3 hal ini sama kalian. Tolong jawab pertanyaan saya sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama, sudahkah kalian menghitung kebutuhan modalnya secara akurat, sesuai dengan kebutuhan usaha kalian? Jangan lagi ada kalimat, ya kira-kira 5 juta lah, 10 juta lah, dan lah lainnya. Kalau kalian masih menggunakan kata lah, artinya kalian masih asal-asalan dalam menentukan kebutuhan modal. Intinya, fokuslah angka modal itu pada kebutuhan usaha, dan jangan digabung dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita awali usaha kalian dengan konsep yang benar. Pertanyaan kedua, menurut kalian, apakah mendapatkan modal lewat penyedia layanan keuangan seperti bank, leasing, dan sejenisnya, itu semua termasuk riba? Kalau kalian menganggap itu riba, silakan tutup video ini dan jangan lanjutkan menonton. Karena pengertian riba itu intinya adalah di kedua belah pihak ada yang merasa dizolimi atau dirugikan. Emangnya kalian udah tahu bakal dizolimi? Nanti saya jelasin. Pertanyaan ketiga, apakah kalian bisa dipercaya kalau misalkan saya menitipkan uang ke kalian? Silakan jawab masing-masing. Jadi alternatif untuk mendapatkan modal itu sangat banyak caranya. Mulai dari cara yang benar, setengah benar, atau tricky, dan sama sekali nggak benar. Semua pilihan cara tersebut pasti ada resiko masing-masing. Dan siapkah kalian menanggung resikonya? Langkah awal yang wajib kalian lakukan adalah buatlah rencana usaha. Kalau belum ngerti cara bikin rencana usaha, saya jelasin singkat aja nih. Usaha itu cuma 2 jenis kebutuhan biayanya. Yang pertama, capital expenses, atau pengeluaran investasi di awal. Contohnya, persiapan tempat, spanduk, alat-alat kerja, brosur, dan lain-lain. Intinya persiapan di awal untuk buka usaha. Yang kedua adalah operational expenses, atau pengeluaran modal operasional, seperti bahan baku, gaji karyawan, listrik, air, promosi, dan lain-lain. Intinya adalah pengeluaran yang bakal rutin kalian keluarin dalam usaha. Silakan dicatat cara nulisnya harus seperti yang saya jelasin barusan. Bikin 2 judul kebutuhan tersebut dan jelasin item-item di bawahnya. Nah, nanti baru ketahuan berapa total kebutuhan modal kalian. Jadi nggak asal ngomong juta, miliar. Ada contoh rencana usaha nanti saya kasih link di deskripsi. Kalau udah dapat berapa kebutuhan modal kalian, lanjut cara ke-1, yaitu negosiasi, atau kalau bahasa lapangannya ngamen. Estimasi waktu untuk dapetin cara ini sekitar 3-6 bulan. Untuk capital expenses atau modal persiapan, apakah kalian punya teman atau saudara yang bisa kalian minta bantuannya? Contohnya, sewa tempat kan mahal. Bisa nggak kalian nego ke teman kalian biar bisa nebeng di tempat dia? Atau ajak aja dia kerjasama sekalian. Kan lumayan ngurangin beban di awal. Dan lakukan terus negosiasi ke semua orang biar kebutuhan usaha kalian terpenuhi. Poinnya adalah upayakan negosiasi biar kalian gak keluar duit di depan. Makanya itulah pentingnya rencana usaha yang tadi saya jelasin di awal. Kalian cuma modal kertas, ngamen keliling sana sini untuk negosiasi sama orang-orang. Dan jangan gengsi. Cara kedua, estimasi untuk cara kedua ini sekitar 1-2 bulan. Jadi begini, kalau misalkan tempat sudah ada, mau bentuknya kios, gerobak, atau apapun, jangan lupa pasang spanduk nama usaha kalian. Terus kalian coba main ke Bank BRI, di sana ada program KUR atau KUR ya, Kredit Usaha Rakyat. Bunganya kecil, cuma 4% per tahun. Tapi biasanya surveyor BRI harus kunjungan ke tempat usaha kalian. Makanya minimal ada spanduk usaha. Dan jangan lupa bikin buku penjualan.
Ini memang caranya sedikit tricky, tapi nggak apa-apa demi formalitas. Kalian tulis aja data penjualan usaha kalian yang baru mulai itu. Misalkan, kalian buka usahanya di bulan April ini. Kalian bikin pencatatan penjualannya mundur 3-4 bulan ke belakang. Jadi kalian tulis dari Januari, Februari, Maret, April. Tapi kalau KUR, untuk nasabah baru biasanya maksimal dapat plafon kredit cuma sampai 50 juta. Cara ketiga, estimasi waktu untuk cara ini sekitar 1-24 jam doang, yaitu modal pinjaman online atau pinjol dan resmi oleh OJK. Ini adalah sumber modal dengan resiko yang sangat tinggi, tapi prosesnya cepat. Tapi bunganya gila, bisa 5-10% dalam 1 bulan. Apakah riba? Tergantung. Sabar dulu, kalian jangan emosian dulu, jangan jadi panitia surga. Pinjol ini bisa dipakai, tapi kalian hitung-hitungannya jago apa enggak? Kita ambil contoh, kalau ambil pinjol 5 juta, bunganya itu 300-500 ribu kalau 1 bulan. Dan pinjol itu nggak bisa lama-lama, paling hanya 1-3 bulan. Saran saya, kalau kalian mau ambil pinjol, gunakan khusus untuk modal operasional yang waktunya singkat. Hari ini pakai pinjol, hari ini dapat untung. Misal, minggu ini kalian repot buat modal bahan baku jualan bubur. Kalian bisa pakai pinjol. Toh, pembeli bubur pasti bayarnya juga tunai. Mana ada yang beli bubur minta tempo 1 bulan. Dan perlu diingat, pinjol hanya bisa dipakai kalau terdesak untuk modal yang sifatnya cepat kembali. Jadi jangan dipakai untuk investasi awal usaha. Bahaya, bro. Cara keempat, cara ini lebih elegan dan berkelas, tapi nanti aja ya, takut kalian tambah pusing. Sekarang fokus aja dulu bikin rencana usaha sebagus mungkin dan jangan lupa dikasih warna, logo, ilustrasi, dan lain-lain. Sebisanya aja dulu, di kertas juga nggak apa-apa. Contohnya nanti saya kasih di deskripsi. Kalau kalian udah pada bikin rencana usaha, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya lanjut pembahasannya karena channel ini dibuat tujuannya agar kalian serius mulai usaha dan kita berjuang sama-sama jadi UMKM. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Salam UMKM hebat.